Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Erwin Rahman, spesialis saraf. Saya salah satu staf dosen Fakultas Kedokteran UMI Makassar di bidang neurologi dan fisiologi. Alhamdulillah, hari ini insya Allah saya akan bawakan tentang bagaimana cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan pada Mini Mental State Examination atau fungsi kortikal luhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Pak. Oh ya, maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rian. Pak Rian. Pertama-tama kita harus mencatat status dari pasien, yaitu nama, umur, alamat, dan tanggal pemeriksaan. Yang ada sana nanti pada belangkau MMSE. Tapi sebelumnya, MMSE ini syaratnya pasiennya harus sadar penuh atau GCS 15 atau GCS-nya E4, E6, V5. Saya lanjut lagi. Oh, namanya Pak Rian ya? Oke. Sesudah kita mencatat identitas pasien dan tanggal pemeriksaan, kita melakukan inform consent ke pasien. Pak, ini saya akan lakukan pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Nah, Bapak tidak usah merasa canggung atau merasa tersinggung jika nanti saya akan menanya-nanyakan sesuatu yang berkaitan dengan gangguan yang kira-kira Bapak alami nanti. Bisa Pak? Bisa. Oke, makasih Pak. Nah, sekarang kita mulai masuk menanyakan untuk pemeriksaan MMSE atau Mini Mental State Examination. Nah, tolong Bapak jawab yang saya ya. Nah, sebelumnya pada pemeriksaan MMSE itu ada item-item yang kita nilai, di mana setiap pertanyaan yang pasien jawab benar itu nilainya 1, sedangkan kalau salah tidak dapat nilai atau 0. Bisa? Bisa Pak ya? Sekarang yang kita tanya orientasi. Orientasi yang kita tanyakan ke pasien, Pak tolong jawab tahun berapa sekarang? 2017. Musim apa ini? Musim hujan. Tanggal berapa? Tanggal 10. Hari apa ini? Hari Sabtu. Bulan berapa? Bulan 6. Nah, lalu yang kedua, Pak saya tanya ya, sebutkan di mana Bapak sekarang ini. Ini Bapak berada di negara apa? Indonesia. Provinsi? Provinsi Sulawesi Selatan. Kota? Makassar. Rumah sakit? Ibnu Sina. Sina. Oke, bagian Bagian neurologi. Neurologi. Oke, jadi jika pasien menjawab semua 10 pertanyaan yang berkaitan dengan orientasi, maka nilai pasien itu 1-1 artinya 10. Sedangkan langkah yang kedua kita periksa tentang registrasi dari pasien. Nah, registrasi dari pasien di sini kita bisa menanyakan, tolong Bapak sebut 3 nama benda ya yang saya tunjuk ini ya. Apa ini Pak? Pulpen. Ini Kertas. ini Handphone. Nah, tolong 3 nama benda ini yang Bapak sebut, tolong nanti diingat kembali jika saya menanyakan kembali. Nah, pada waktu kita menanyakan kembali, itu namanya fungsi recall, fungsi mengingat kembali. Sekarang, karena Bapak betul menjawab 3 nama benda yang saya tunjukkan ke Bapak atau saya tanyakan ke Bapak, maka nilainya 3 karena 3-3 benar. Nah, sekarang saya tanya lanjut ke Bapak ya, ini kita menanyakan perhatian dan kalkulasi. Jadi pada perhatian dan kalkulasi kita menggunakan hitungan. Bapak siap ya? 100 kurang 7? 93. Oke. Lalu 97 kurang 3? 86. 86 kurang 7 kurang 7? 79. 79 kurang 7? 72. 72 kurang 7? 65. Nah, karena pasien benar menjawab kelima pertanyaan tersebut, maka nilai maksimalnya 5. Tapi jika pasien tidak dapat berhitung, maka kita bisa menggunakan kata wahyu. Kata wahyu itu kita suruh sebut pasien mulai dari belakang hurufnya. Wahyu. Coba Bapak urai wahyu. W-A-H-Y-U. Nah, jika benar tetap nilainya 5. Nah, sekarang kita mengingat kembali ke fungsi recall. Nah, sekarang Bapak tolong kita mengingat kembali 3 benda tadi yang kita sebut. Bisa ingat? Bisa. Coba silakan Pak. Yang pertama tadi pulpen,
yang kedua kertas, yang ketiga handphone. Nah, jika pasien bisa menyebut ketiga benda yang tadi kita tanyakan, artinya fungsi recallnya bagus dan nilainya 3. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke fungsi berbahasa. Nah, di sini fungsi berbahasa bisa kita tanyakan ke pasien. Ya, bisa Pak, saya ya. Oke. Sekarang saya tanya, ini apa lagi tadi namanya? Pulpen, Ini handphone. Nah, dia bisa menyebut semua, nilainya 2. Nah, lalu pasien kita tanyakan kembali lagi, coba Bapak ikuti ya kata saya. Namun tanpa bila. Namun tanpa bila. Kalau dia bisa menjawab mengikuti namun tanpa bila, artinya jawabannya benar dan nilainya 1. Lalu yang selanjutnya kita bisa tanyakan ke pasien, atau di sini adalah untuk menilai fungsi perintah. Coba Bapak ya ikuti perintah saya, kita lakukan. Bisa Pak? Bisa. Nah, Bapak coba ambil kertas ini dengan tangan kanan Bapak. Ya. Lalu lipat menjadi 2 Pak. Setelah lipat menjadi 2, tolong kita jatuhkan ke bawah, ke lantai. Jatuhkan saja. Jika pasien bisa melakukan, artinya fungsi perintahnya bagus, nilainya 3. Nah, sekarang tolong diambil kembali dulu kertasnya Pak, ya, yang kita jatuhkan tadi. Oke, makasih Pak. Kita lanjut dengan pemeriksaan ya. Masih perintah, tolong Bapak ya. Kalimat sambil Bapak Bapak tulis yang saya sebutkan. Tolong ya, pakai kertas ini saja. Bapak tulis, tutup mata Bapak. Oke, sudah. Kalau dia bisa menulis sesuai yang kita perintahkan dan benar, maka nilainya 1. Lalu kita lanjutkan dengan perintah, tolong Bapak tulis suatu kalimat yang lengkap, yang mana ada subjek, predikat, yang lengkap, satu kalimat yang utuh. Apa yang Bapak selama atau hari ini Bapak inginkan? Silakan Pak, apakah makanan atau sesuatu, silakan Bapak tulis. Silakan Pak. Oke, betul, Bapak sudah menulis suatu bentuk kalimat yang utuh. Terima kasih Pak. Sekarang Bapak, saya lanjut pertanyaannya Bapak, yaitu tapi sebelumnya, jika dia bisa menjawab kalimat yang utuh dan benar, maka nilainya menjadi 1. Nah, lalu yang terakhir, kita minta Bapak untuk menggambar sesuatu yang ada pada model MMSE, yang ada sama belangko MMSE. Bapak tolong ikuti ini ya, sesuai gambar ini. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Bapak sudah menulis. Ini fungsi konstruksi, di mana nanti yang kita nilai adalah gambarnya sesuai dengan yang ada pada model MMSE. Cuman yang jadi patokan standarnya adalah bahwa gambarnya itu bersinggungan dan dia membentuk singgungan yang segi 4. Nah, ini kalau model begini sudah dianggap benar. Kalau tidak mengikuti begini, maka dianggap 0 nilainya. Setelah kita melakukan semua pertanyaan dan pasien sudah menjawab semua, baru kita masuk ke skornya. Dan sebelumnya, bahwa sekali lagi bahwa pemeriksaan MMSE ini ada 5 item yang kita nilai. Pertama adalah orientasi, registrasi, perhatian dan kalkulasi, lalu fungsi recall, mengingat kembali, dan fungsi berbahasa serta perintah. Nah, setelah itu kita jumlah semua skor-skor yang sudah pasien jawab. Kalau skornya mencapai 27 sampai 30 totalnya, maka masuk dalam kategori normal, tidak ada gangguan. Tapi seandainya jika skornya itu di bawah 27, yaitu 24 sampai 26, masuk kategori possible. Lalu kalau skornya lagi di bawah 24 atau 17 sampai 23, masuk kategori probable. Tapi jika skornya kurang dari 17, 16 ke bawah, itu masuk kategori definite dari demensia. Jadi demikian ya pemeriksaan yang saya sudah lakukan sama Bapak. Semoga pemeriksaan ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ya, makasih Pak. Ya, silakan Pak.
Alhamdulillah hari ini kita telah sama-sama melakukan bagaimana anamnesis pada pemeriksaan mini mental state examination atau pada fungsi kortikal luhur. Semoga video kali ini yang kita sudah sama-sama lihat bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.